dan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Nama saya Sutresno, biasa dipanggil sehari-hari Pak Tris. Saya beralamat di Jalan Rumpuk 107, Kertosari, Ponorogo. Saya mempunyai hobi atau kegiatan budidaya bibit, khususnya bibit kelengkeng. Ini yang saya budidayakan, yaitu kelengkeng pingpong, diamond river, dan lain-lain. Tapi untuk ke depan nanti yang mempunyai prospek bagus dan buahnya bagus, enak, manis, kesat, itu adalah kelengkeng aroma durian yang seperti saya pegang ini. Ini saya buat bibit, ya. Sudah pernah buah ini satu kali, kemudian saya buat bibit. Setiap ada ranting dengan sistem susuan seperti ini 3 bulan ke depan kita setiap menyambung kita kasih tanggalnya seperti ini. Ini tanggal 19 bulan 5, jadi nanti 3 bulan ke depan itu ini sudah bisa dipotong di sini. Sudah dipotong di sini. Sudah menjadi bibit. Nah, ini kita setiap bulannya bisa motong kurang lebih sekitar 1000, kurang lebih sementara ini. Kita punya beberapa lahan di Ponorogo ini, ada 8 lokasi yang kita tanami bermacam-macam kelengkeng. Kemudian untuk harga sementara ini yang aroma durian ini kita bisa menjual sampai 100.000 per batang. Tapi untuk kelengkeng pingpong seperti ini biasa kita jual mulai dari 50 sampai 100 yang tinggi seperti ini. Kalau yang kecil-kecil ini 50, yang tinggi ini bisa 100. Kemudian yang diamond river bisa kita lihat di sebelah itu juga sama harganya antara 50 sampai 100 ribu. Seperti ini 50 cm ini 50.000. Kemudian lebih tinggi lebih mahal, jadi 1 meter seperti ini bisa 100. Jadi intervalnya itu 50, 60, 70 ribu, 80 ribu, 90 ribu, 100. Seperti ini 100 juga. Nah, ini kalau kelengkeng pingpong ini kalau ditanam oleh petani itu 1 tahun aja sudah bisa buah. Tentunya dengan pemeliharaan dan perawatan yang bagus. Pemeliharaannya termasuk pupuknya, termasuk hamanya kita pelihara dengan baik. Itu 1 tahun pertama kalau kelengkeng pingpong ini bisa menghasilkan 1 sampai 2 kilo. Itu tahun pertama. Nah, sebaiknya kalau bisa itu di tahun kedua baru dibuahkan sehingga nanti percabangannya itu bisa sempurna, bisa kompak, sehingga bila dibuahkan itu bisa banyak. Seperti nanti bisa kita lihat kita di tabulan pot itu kita menanam dengan sistem tabulan pot, tanaman buah dalam pot. Nanti bisa kita lihat di sebelah itu diamond river itu umur 1,5 tahun kita buahkan. Nanti kalau itu sudah besar mungkin ada 5 kilo itu di pot. Ini adalah bibit diamond river yang siap ditanam oleh petani.
Ini harganya 50 sampai 100.000 per batang. Ini kalau Diamond River ini memang agak mempunyai waktu yang agak lama, 2 tahun nanti bisa dibuahkan secara maksimal. Tapi kalau mengendaki 1,5 tahun pun bisa. Kalau sudah 2 tahun insya Allah percabangannya akan kompak percabangannya, sehingga nanti akan menghasilkan yang luar biasa banyak. Seperti contoh kita tanam di dalam pot ini ya. Pot ini bisa dilihat, ini buahnya luar biasa. Ini mungkin satu dompol ini aja ada 0,5 kilo kalau sudah besar nanti, karena buahnya itu bisa sama dengan neker, tapi neker yang besar, bukan neker yang kecil-kecil itu, neker yang besar itu. Ini kalau ini kurang lebih sekitar 60 butir per kilonya. Jadi tinggal hitung aja ini, setiap cabang ada buahnya. Ini di pot, di tabulan pot. Kalau ini bisa kita tanam di lahan bebas, itu hasilnya malah lebih baik. Ini sekitar 1,5 tahun. Ini dari hasil cangkokan ini. Cangkok kita tanam 1,5 tahun sudah seperti ini. Tentunya dengan pemeliharaan yang rutin, penyiraman, pemupukan, dan pemotongan cabang-cabang seperti ini. Itu perlu diadakan pemotongan sehingga tanaman itu merasa diperhatikan, sehingga memberikan kontribusi kepada kita, terbukti dengan buahnya yang lebat seperti ini. Ini jenisnya kelengkeng pingpong. Buahnya sangat besar sekali, dan ini kita buat bibit seperti ini. Cabang-cabang yang tidak berguna kita buat bibit seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Kemudian kalau ini setahun aja sudah bisa buah, dan contohnya seperti ini. Ini umur 1 tahun sudah bisa seperti ini. Ini baru pentil ini. Ini nanti 2 sampai 3 bulan lagi sudah besar-besar itu, sudah bisa dimakan. Dan ini lebih manis, cuman airnya banyak. Makanya kedepannya nanti kalau bisa itu yang aroma durian itu. Ini manis, airnya banyak. Kalau yang di sebelah itu baru kembang itu. Jadi kelengkeng pingpong Diamond River itu kayak tidak ada musimnya. Setiap saat itu di kebun sini mesti ada yang buah, mesti ada yang bunga, dan ada yang tua. Terus berurutan di setiap rantingnya. Ini baru segini, terus di tanaman yang lain ada yang sudah besar-besar segini, sebuah pingpong itu. Kemudian yang itu baru berbunga. Terus begitu. Kalau ini dibuat skala besar, katakan ada 100 hektar, itu setiap bulan dibuat panen bisa. Karena ada pengaturan untuk membuahkan kelengkeng itu. Pupuknya ada. Kelengkeng aroma durian. Ini umur kurang lebih 3 bulan, dan ini ke depan akan kita kembangkan karena aroma durian itu lebih banyak keunggulannya. Pertama, genjah, cepat berbuah, terus buahnya kering, dompolannya juga bisa 2 kilo satu dompol, kemudian manis. Dan ketika kelengkeng aroma durian itu dalam keadaan buah yang masak, itu harumnya, baunya itu harum kayak durian itu, sehingga kita namakan aroma durian itu lebih unggul dan lebih bagus. Umur 1 tahun ini keberadaannya
ada di sini ada plum Australia. Oleh karena itu kurang sempurna untuk pembuahannya. Ini kalau sinar matahari total, insya Allah 1 tahun sudah buah. Mari kita tunjukkan tanaman lengkeng aroma durian ini yang sudah umur 2 tahun. Ini sudah berbuah 3 kali. Jadi mulai umur 9 bulan itu sudah belajar berbuah. Kemarin yang terakhir buah yang ketiga itu dapat ada sekitar ya 10 kiloan. Dan rasanya luar biasa. Kesat dagingnya, tebal, bijinya kecil, kemudian besarnya seperti lengkeng pimpong. Sehingga orang kalau kita kasih ini semua memuji bahwa luar biasa, hebat aroma durian. Untuk ketinggian pohonnya umur 2 tahun berapa? 2 tahun sekitar 3 meteran. Sekitar 3 meteran. Ini tanaman tabu lampot kami yang ada di nursery kami di kebun. Ini kelengkeng Diamond River. Umur 1,5 tahun kita buahkan seperti ini buahnya. 1 dompol aja udah ada 1,5 kilo ini. 1 dompol. Ini besarnya sebesar neker yang besar, bukan neker yang kecil kan ini. Perbandingannya ini. Jadi ini neker yang besar ini besar-besar. Di bawahnya lengkeng pingpong sedikit aja. Ini kalau kita di pot begini kita bisa menjual 1 juta 1 batang. Untuk Diamond River itu mulai berbunga sampai berbuah butuh waktu berapa bulan? 5 bulan berbunga sampai menjadi tua seperti ini bisa dimakan, itu memerlukan waktu sekitar 5 bulan. Ini kalau tidak percaya nanti bisa dibuka atau diambil satu ya, coba diambil satu ya, dimakan. Ini dagingnya luar biasa. Wah, dagingnya tebel dan berair kalau nah ini coba kita makan. Seperti ini, manis sekali dan tebel. Manis sekali. Ini biasanya sehabis makan gini kalau tidak dicuci tangannya pliket. Untuk menghindari hama kalau sudah berbuah seperti ini, namanya adalah kelelawar atau codot. Nah, itu bisa dibungkus seperti ini dengan brongsong yang ini brongsong yang modern. Istilahnya di toko ada, kemudian praktis dan talinya juga praktis. Ini bisa dipakai beberapa kali. Ini ada pori-porinya, jadi kalau kena air itu bisa tembus, kena sinar matahari juga bisa tembus, udara juga bisa tembus. Cuma tidak bisa di santap dengan kelelawar atau codot itu tadi. Jadi kalau sudah begini aman. Ini kita bungkusi semua. Ini ada buahnya semua sudah. Pada awalnya tahun 2004 kami membaca majalah Trubus. Ada di situ kelengkeng 8 bulan panen. Saya sangat tertarik sehingga saya buru, saya cari sampai saya telepon ke majalah Trubus. Akhirnya saya dapatkan bibit itu di Semarang dan 1 batangnya masih 200. Saya punya 5 batang, salah satunya ini saya tanam ini. Ini indukan saya yang paling tua, umur 5 tahun. Saya tanam 27 Januari 2005. Ini sudah ada kontribusi ke
saya luar biasa ini. Saya buat bibit mulai dari yang generatif sampai sambung pucuk, sambung susuh, ini sudah menghasilkan puluhan juta. Padahal hanya berapa meter persegi ini untuk ini. Nah, ini tidak akan saya habiskan karena ini merupakan cikal bakal dan awal kami berusaha sehingga bisa seperti sekarang ini. Sekarang sudah ribuan yang bisa kita tanam dan kalau dari segi finansial sudah luar biasa dan banyak orang bisa bekerja di sini, mencari nafkah di sini. Sementara ini ada 9. Kalau itu 9 itu punya istri, punya suami, alhamdulillah sudah 18. Kalau itu punya anak 1 atau 2, sudah 36 orang yang makan dari hasil kegiatan kami. Kepada semua warga Indonesia, kami harapkan bisa menyontoh kegiatan saya. Karena apa? Kalau semua pemirsa atau semua warga Indonesia bisa seperti saya, insya Allah buah yang ada di toko-toko itu adalah buah produksi kita sendiri. Tidak usah kita mencari buah yang dari luar, katakan itu dari Thailand, katakan itu dari khususnya kelengkeng, itu kebutuhan Indonesia itu sekitar 200 juta ton. Tapi yang bisa kita produksi hanya 20%, yang 80% kita masih mengandalkan dari luar negeri. Oleh karena itu, inilah peluang yang sangat besar. Mari kita bersama-sama kita untuk membudidayakan buah kelengkeng dan yang lain, tidak apa-apa, sehingga kalau kita sungguh-sungguh bisa menciptakan ikon di wilayah masing-masing. Oh, di Ponorogo terkenal dengan kelengkengnya, katakan di Madiun terkenal dengan apukannya, di Magetan terkenal dengan serikayanya. Sehingga kalau itu pun nanti Magetan membawa ke Ponorogo, itu hanya barter saja, tidak harus mengeluarkan uang. Uangnya untuk yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa atau masyarakat. Dan di sini banyak dari anak-anak sekolah, dari perguruan tinggi, dari kelompok tani, dari perorangan yang konsultasi di sini. Saya tidak eman menyampaikan, tidak eman ilmu saya dipakai orang lain. Seperti contoh, ketika saya membuat bibit, itu tidak ada yang saya terus berhenti, enggak. Ketika ada pengunjung ke sini saya membuat bibit, justru malah saya jelaskan, ini loh caranya, begini. Nah, ini kalau sudah 3 bulan bisa dipotong. Dan insya Allah banyak orang yang bisa, tinggal mau apa tidak. Mari ke depan kita bangun negara kita dengan buah-buahan ini. Yang ahlinya ke pertanian silahkan di pertanian, yang ahlinya di teknologi yang lain silahkan di teknologi yang lain. Tapi kalau sebagai warga negara Indonesia yang negaranya agraris, itu paling tepat adalah Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh,
Laskar Pelangi takkan terikat waktu.